For a better day, keep giving me love to. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi tentang teori klasik pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Perkenalkan, nama saya Putri Aulia Hazana. Konsep pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi. Ciri-ciri teori ekonomi klasik. Pertama, perekonomian yang didasarkan pada sistem bebas berusaha, laissez-faire, artinya kemampuan untuk kembali ke posisi keseimbangan secara otomatis. Kedua, pemerintah tidak ikut campur tangan. Ketiga, tingkat harga ditentukan oleh produsen dan konsumen. Tingkat upah ditentukan oleh permintaan dan penawaran tenaga kerja. Pengertian pertumbuhan ekonomi. Ekonomi adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi oleh masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Pertumbuhan ekonomi juga disebut sebagai proses kenaikan kapasitas produksi perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk pendapatan nasional. Saya Siti Munawarah. Jadi, di sini saya akan menjelaskan tentang teori pertumbuhan ekonomi. Teori klasik Adam Smith dan David Ricardo. Menurut Adam Smith, melihat bahwa suatu perekonomian akan tumbuh dan berkembang jika ada pertambahan penduduk yang akan memperluas pasar serta mendorong spesialisasi. Munculnya spesialisasi ini akan meningkatkan produktivitas pekerja dan mendorong kemajuan teknologi hingga pertumbuhan ekonomi. Menurut David Ricardo, dia justru berpendapat sebaliknya dengan Adam Smith, di mana ia berpendapat bahwa pertumbuhan penduduk yang terlalu besar bisa menyebabkan melimpahnya tenaga kerja. Tenaga kerja yang melimpah menyebabkan upah yang diterima masing-masing itu menurun, dan di mana upah tersebut hanya bisa membiayai tingkat hidup minimum. Pada tahap ini, perekonomian mengalami stagnasi atau kemandegan yang disebut stationary state. Ada 4 faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi menurut Adam Smith dan David Ricardo. Yang pertama yaitu jumlah penduduk, yang kedua persediaan barang-barang modal, yang ketiga luas tanah dan kekayaan alam, dan yang keempat yaitu penerapan teknologi. Dari keempat faktor tersebut, para ahli ekonomi klasik menitikberatkan teorinya pada pertambahan penduduk dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dengan asumsi faktor luas tanah dan penerapan teknologi adalah tetap. Saya Juhrat Tunisa. Nah, saya akan menjelaskan gambaran pertumbuhan ekonomi klasik. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi dikatakan tinggi saat jumlah penduduk masih sedikit, persediaan modal cukup banyak dan tersedia lahan luas. Sedangkan pertumbuhan ekonomi tergolong tidak berkembang alias statis saat produktivitas penduduk menurun. Karena berkurangnya kapasitas produksi sehingga kemakmuran masyarakat dan frekuensi kegiatan ekonomi pun ikut menurun. Nah, terus Adam Smith berpendapat bahwa proses pertumbuhan ekonomi terdiri dari 2 aspek utama, yaitu pertumbuhan output total dan pertumbuhan ekonomi. Nah, yang selanjutnya, pertumbuhan output total, terdapat 3 unsur pokok dalam sistem produksi, yaitu yang pertama, tersedianya sumber daya alam yang terjadi batas maksimum bagi pertumbuhan suatu perekonomian. Apabila sumber daya alam yang tersedia belum dimanfaatkan secara maksimal, maka jumlah penduduk dan persediaan barang modal yang tersedia akan ikut berperan dalam pertumbuhan output. Namun, jika semua sumber daya alam tersebut telah digunakan secara maksimal, maka pertumbuhan output tersebut akan terhenti. Yang kedua, sumber daya manusia atau jumlah penduduk dalam proses pertumbuhan output akan beradaptasi dengan kebutuhan akan tenaga kerja dari suatu masyarakat. Nah, terus
Yang ketiga, persediaan barang modal termasuk dalam unsur produksi sebagai penentuan tingkat output dan berperan dalam proses pertumbuhan output. Persediaan barang modal berpengaruh terhadap tingkat output total. Persediaan barang modal berpengaruh terhadap tingkat output total dapat secara langsung, sedangkan stok modal berpengaruh terhadap tingkat output total secara tidak langsung. Adam Smith mengungkapkan pendapatnya bahwa jumlah penduduk akan meningkat apabila standar upah yang berlaku lebih tinggi dari standar upah subsisten. Contohnya ialah orang-orang akan berani menikah muda jika standar upah di atas standar subsisten, sehingga mengakibatkan jumlah kelahiran meningkat. Namun sebaliknya, apabila standar upah lebih rendah dibandingkan dengan standar upah subsisten, maka jumlah penduduk akan menurun. Adam Smith berpendapat bahwa tingkat upah yang tinggi dan meningkat apabila cepatnya pertumbuhan akan permintaan tenaga kerja daripada penawaran tenaga kerja. Namun persediaan barang modal dan tingkat output masyarakat sebagai penentu permintaan akan tenaga kerja. Jadi dapat disimpulkan bahwa laju pertumbuhan persediaan barang modal dan laju pertumbuhan output menentukan laju pertumbuhan permintaan akan tenaga. Kenalkan, nama saya Arbaina. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori pembangunan ekonomi. Hampir semua negara bekerja keras untuk melaksanakan pembangunan kemajuan ekonomi, hanya menjadi salah satu komponen penting dalam pembangunan. Namun perlu dipahami bahwa pembangunan merupakan proses multidimensial. Ada 4 pendekatan teori pembangunan ekonomi. Yang pertama, model tahap pertumbuhan linear. Yang kedua, teori dan pola perubahan struktural. Yang ketiga, revolusi ketergantungan internasional. Dan yang keempat, kontra revolusi neoklasi pasar bebas. Pertama itu ada teori pertumbuhan linear. Tahap Rostov, negara maju telah melalui seluruh tahapan. Negara yang belum maju tinggal mengikuti tahapan-tahapan. Pertumbuhan Horod-Domar atau model AK menyatakan bahwa tingkat pertumbuhan PDB ditentukan oleh rasio tabungan bersih nasional dan rasio modal output nasional. Hambatan dan kendala relatif terbatasnya peluang pembentukan modal baru apalagi di negara-negara miskin. Syarat cukup versus syarat perlu. Yang kedua, teori dan pola perubahan struktural. Teori ini menekankan pada transisi pertanian tradisional menuju perekonomian yang lebih modern, lebih urban, serta industri manufaktur dan jasa yang lebih beragam. Teori pembangunan Lewis. Model dua sektor lebih menjadi teori umum dari proses pembangunan dalam surplus tenaga kerja di negara-negara dunia ketiga selama tahun 1960-an hingga awal tahun 1970-an dalam model Lewis. Perekonomian terbelakang terdiri dari 2 sektor yaitu tradisional dan perkotaan. Perkenalkan, nama saya Rahmawati dari Prodi Akuntansi, NIM 19110102107011 dari kelompok 2. Di sini saya akan membacakan slide selanjutnya tentang teori klasik pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Langsung saja saya akan membacakan slide selanjutnya, yaitu kritik untuk model Lewis. Asumsi tingkat transfer tenaga kerja dan perluasan lapangan kerja di sektor modern proporsional terhadap tingkat akumulasi modal di sektor modern. Gagasan bahwa surplus tenaga kerja ada di pedesaan, sementara ada kesempatan kerja penuh di daerah perkotaan. Gagasan bahwa pasar tenaga kerja di sektor modern yang kompetitif menjamin kelangsungan upah real di perkotaan konstan, sampai ke titik di mana surplus penawaran tenaga kerja pedesaan habis. 3. Revolusi ketergantungan internasional. Bisa dilihat sendiri di layar. Kritik dan keterbatasan. Sedikit penjelasan formal dan informal mengenai yang harus dilakukan. Kegagalan negara-negara berkembang dalam revolusi nasional industri dan kegiatan produksi yang dikelola pemerintah melalui BUMN-nya.
4. Kontra-revolusi neoklasik fundamentalisme pasar. Pertama, pendekatan pasar bebas. Kedua, pendekatan pilihan publik. Ketiga, pendekatan yang market friendly. Argumen utama, kesempatan yang seluas-luasnya bagi pasar bebas yang kompetitif, privatisasi BUMN, perluasan ekspor, terbuka pada investor asing, menolak subsidi dan campur tangan pemerintah yang berlebihan. Slide terakhir yaitu teori pembangunan klasik mempertemukan berbagai perbedaan. Setiap teori memiliki berbagai kekuatan dan kelemahan. Intervensi pemerintah ada yang gagal. Begitu juga pasar bebas, keseimbangan diperlukan. Itulah tadi sedikit penjelasan tentang materi teori klasik pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah presentasi dari kelompok kami. Bila ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Kau bisa patahkan kakiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa lumpuhkan tangan